Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anakku sayang? Alhamdulillah, terima kasih. Ketemu lagi dengan videonya Bu Yeti ya. Kali ini Bu Yeti akan membahas tentang volume dan luas permukaan kubus serta balok. Nah, tentunya kalian sudah paham tentang bentuk kubus dan bentuk balok. Nah, kali ini Bu Yeti lanjutkan cara menghitung luas dari sebuah kubus. Oke, sebenarnya sangat mudah sekali anak-anakku sayang. Untuk mencari volume sebuah kubus hanya satu rumus saja, yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Mengapa dikatakan dengan sisi? Karena rusuk pada kubus panjangnya sama, atau bisa dikatakan panjang, lebar, dan tinggi pada kubus itu sama. Nah, karena panjang, lebar, dan tinggi kubus itu sama, makanya disebut dengan sisi. Ya, diulangi sekali lagi. Untuk mencari volume sebuah kubus itu hanya satu rumus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, sekarang coba kita lihat soal berikut ini. Pada slide Bu Yeti yang kedua, kalian bisa lihat kubus dengan panjang rusuk 9 cm. Nah, lebar juga 9 cm, tinggi juga 9 cm. Karena kubus pasti rusuknya sama panjang. Karena rusuknya sama panjang, bisa dikatakan sisinya juga sama panjang. Nah, ingat yang dijelaskan sama Bu Yeti tadi, mencari volume kubus hanya satu rumus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Berarti penyelesaiannya volume sama dengan 9 kali 9 kali 9. Hasilnya 729. Nah, sekarang satuannya. Satuannya biasanya banyak anak-anak yang lupa dan keliru. Nah, karena ada 3 dimensi. Nah, karena ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi, berarti satuannya itu juga 3 kali, senti, senti, senti. Jadi senti pangkat 3. Jadi satuannya itu adalah sentimeter kubik. Ya, jangan sampai keliru sentimeter persegi. Biasanya murid-muridnya Bu Yeti banyak yang keliru. Ya, nah harus difahami, karena kubus itu 3 dimensi, maka satuannya juga pangkat 3 atau disebut sentimeter kubik kalau diketahui panjangnya dalam bentuk senti. Kalau diketahui panjangnya dalam bentuk desimeter, ya satuannya desimeter kubik. Mudah kan sayang? Oke, sekarang contoh soal cerita. Ya, biasanya kalian kalau ada soal cerita bingung. Tidak usah bingung ya. Kalian baca dengan teliti. Sayogi sedang membersihkan akuarium di rumahnya. Akuarium Sayogi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm. Sayogi kemudian mengisi akuariumnya dengan air sampai penuh.
berapa volume air dalam akuarium tersebut. Nah, berarti ditanyakan apa? Isinya, isi atau volume akuarium. Berarti rumusnya hanya satu, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Berarti 60 kali 60 kali 60, hasilnya 216.000 cm kubik. Ya, jangan keliru. Jelas ya sayang ya? Mudah kok ya. Untuk mencari volume kubus sangat mudah. Nah, ini baru dilanjutkan Bu Yeti cara menghitung luas permukaan kubus. Masih ingat video Bu Yeti yang sebelumnya? Membuat jaring-jaring kubus. Nah, kalian ingat. Nah, Bu Yeti masih punya ini jaring-jaring kubus. Nah, ini. Nah, sekarang Bu Yeti akan mengajarkan tentang bagaimana cara mencari luas permukaan kubus. Ya, jadi luas permukaan itu ya ini luas jaring-jaringnya ini berapa. Nah, untuk mencari luas permukaan ini berarti kalian harus mencari luas satu sisi. Ya. Di slide-nya Bu Yeti juga ada itu jaring-jaring kubus, ada sisi depan, sisi belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Ya, langsung saja pada soalnya. Contoh soal. Ya, soalnya sama seperti yang tadi. Sebuah kubus mempunyai panjang rusuk berapa itu? 9 cm. Yang ditanyakan berapa luas permukaan kubus tersebut. Ya, luas berarti bukan bangun 3 dimensi tetapi bangun 2 dimensi. Kalau mencari luas permukaan kubus berarti kalian ingat jaring-jaring kubus bentuknya 2 dimensi. Berarti kalian harus mencari luas satu sisi dulu. Ya, luas satu sisi karena ini panjang rusuknya 9, berarti satu sisi luasnya 9 kali 9. Ketemunya berapa? Ya, pintar, 81 cm persegi. Itu luas satu sisi. Nah, karena kubus ini ada 6 sisi, berarti luas permukaan kubus sama dengan 6 kali 81 cm persegi. Hasilnya 486 cm persegi. Jangan keliru ya. Oke, paham sayang? Nah, kalian kalau semangat memperhatikan pasti dengan mudah menerima materi pelajaran dari Bu Yeti ya. Oke. Sama halnya dengan balok. Nah, kalau kalian sudah paham tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok, maka kalian pasti juga bisa atau dengan mudah kalian bisa mencari volume dan luas permukaan. Nah, ini kan jaring-jaring balok. Untuk mencari volumenya sama rumusnya. Sebenarnya rumus dasar mencari volume bangun 3 dimensi kubus sama balok hanya satu sebenarnya, panjang kali lebar kali tinggi. Karena kubus itu panjang lebar tingginya sama, bisa dikatakan sisi kali sisi kali sisi. Tapi kalau balok ya nggak boleh sisi kali sisi kali sisi, tetap panjang kali lebar kali tinggi. Ya, oke. Kalian perhatikan contoh soalnya. Sebuah kolam ikan dengan panjang 7 meter
lebar 6 meter dan kedalamannya 60 cm. Berapa literkah air dalam kolam tersebut jika diisi penuh? Ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan sekarang adalah satuannya dulu. Panjangnya meter, lebarnya meter, kedalamannya sentimeter. Berarti tidak sama, harus disamakan. Kemudian yang kedua, yang ditanyakan berapa liter. Kalau liter itu bukan sentimeter kubik tapi desimeter kubik. Makanya kalau diketahui 7 meter harus diubah ke desimeter. Meter ke desi dikalikan 10. Jadi 7 meter sama dengan 70 desimeter. 6 meter berarti 60 desimeter. Sentimeter ke desimeter bukan dikalikan tapi dibagi. Ya, ketemunya 6 desimeter. Masih ingat tangga satuan? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itu nggak boleh lupa. Kalau turun 1 dikali 10, turun 2 dikali 100. Kalau naik baru dibagi. Ya. Kalau satuannya sudah sama baru dikalikan semua. 70 itu panjang, lebarnya 60, tingginya 6. Satuannya sudah sama semua, dikalikan, dihitung ketemu 25.200 desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini nama lainnya adalah liter. Paham sayang? Ya, mudah ya, mudah sayang. Oke, kalau sudah, sekarang lanjut ya, dilanjutkan sama Bu Yeti mencari luas permukaan balok. Ingat, luas permukaan balok satuannya bukan kubik, bukan liter, tapi apa? Persegi. Ya. Coba perhatikan gambar pada slide-nya Bu Yeti itu. Ya. Ada berapa sisi yang sama? Yang sama ada 3 pasang. Ingat ya, ada berapa? 3 pasang. Yaitu atas sama bawah, depan sama belakang, kiri dan kanan. Ya. Nah, kalau mencari luas permukaannya, berarti kalian harus mencari luas masing-masing. Nah, luas masing-masing ya, depan sama belakang ini dicari dulu. Terus bawah sama atas dicari dulu, kanan sama kiri dicari, baru dijumlahkan semua. Itu baru menghitung luas permukaan. Ya. Oke, coba perhatikan soalnya yang ada dalam slide. Pak Agus akan membuat sebuah peti yang terbuat dari triplek dengan ukuran panjang 1,5 meter, lebar 75 cm dan tinggi 60 cm. Berapakah luas triplek yang dibutuhkan oleh Pak Agus? Nah, ingat, Bu Yeti pertama tadi sudah mengatakan dilihat satuannya dulu ya. Satuannya harus diapakan? Disamakan ya. Nah, kalau meter, meter semua. Kalau senti, senti semua. Nah, sekarang sisi, perhatikan gambar jaring-jaring kubusnya. Sisi 1 dan sisi 3
atau bisa dikatakan depan sama belakang. Itu panjangnya 1,5 meter, lebarnya 75 cm. Jadikan meter, berarti senti ke meter diapakan? Dibagi 100 ya. Jadi 0,75. Ketemu 1,125 meter persegi. Itu satu sisi yang depan. Karena depan sama belakang sama, berarti dikalikan 2. Coba perhatikan di slide-nya. 2 kali 1,125. Hasilnya 2,25 meter persegi. Itu sisi depan dan belakang. Sekarang dilanjut sisi 2 dan 4. Sisi 2 dan 4, depan belakang. Ini berarti atas dan bawah. Panjangnya 1,5 meter, tingginya 0,6 meter. 0,6 dari mana? Dari 60 cm. 60 cm diubah ke meter, dibagi 100, hasilnya 0,6. Dikalikan menjadi 0,72 meter persegi. Karena ada 2 sisi yang sama, ya dikalikan 2. Hasilnya 1,42 meter persegi. Nah, karena balok itu punya 6 sisi, nah baru 4 sisi yang kita hitung, berarti kurang 1 pasang lagi, yaitu samping kiri dan kanan, yaitu sisi kelima dan ke-6. Lebarnya 0,75 meter, tadi sudah diubah dari senti, kemudian tingginya 0,6 meter. Dihitung ketemu 0,45 meter persegi. Nah, baru ketiganya ini dijumlahkan. Hasilnya 4,57 meter persegi. Paham sayang? Jadi untuk membuat sebuah peti dengan ukuran panjang 1,5 meter, lebar 75 cm dan tinggi 60 cm, diperlukan triplek seluas 4,57 meter persegi. Paham sayang? Nah, kalau kalian melihat saja kelihatannya mudah ya. Cara belajarnya kalian lihat soal, kalian kerjakan sendiri. Ya, dikerjakan sendiri. Baru kalau tidak ngerti lihat lagi. Ya. Oke, saya rasa kalian bisa belajar sendiri dengan melihat videonya Bu Yeti ini ya. Kemudian Bu Yeti memberi latihan juga, itu coba nanti kalian pelajari, kalian kerjakan, insya Allah kalian bisa ya, karena video Bu Yeti sudah jelas ya. Oke ya, sudah. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.